Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halirun Adiyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi profesi kependidikan mulai dari bab 1, bab 2, bab 4, bab 5, bab 6. Langsung saja, bab 1, profesi kependidikan. Hakikat profesi kependidikan. A. Profesi kependidikan berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai arti yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan, sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Pengertian menurut terminologi, suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya ditekankan pada pekerjaan mental. Selanjutnya, asas profesi kependidikan. 1. Asas Tutwuri Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian belajar. D2. Peran guru sebagai tenaga kependidikan. Guru memiliki tugas baik yang terkait dengan dinas maupun di luar dinas. C. Sifat profesional dalam kepribadian seorang guru akan terlihat dari komitmen terhadap kerjaan dan institusi tempat mengajar. D. Kualifikasi seorang guru serta dengan ketentuan Undang-Undang Guru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma D6 yang relevan dengan tugasnya. E. Dasar utama dari sertifikasi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen UU GD yang disyaratkan tanggal 30 Desember 2005 Pasal 8. Guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik. F. Menjadi guru profesional sulit dijangkau karena selain memiliki kepribadian baik yang bertanggung jawab, guru profesional harus memiliki ciri-ciri memiliki kepribadian matang dan berkembang. 2. Pengaraan ilmu yang erat. 3. Keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi. 4. Pengembangan profesi secara berkesinambungan. Selanjutnya, G. Dalam Undang-Undang Guru, Dosen Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesional guru memiliki hak sebagai berikut. Sebagai 1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Profesi dan penghargaan setara dengan tugas dan prestasi. 3. Memperoleh perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual dan lain-lain. Selanjutnya, bab 2. Bab 2. Kompetensi kependidikan. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direlevasikan dalam kebiasaan berpikir dalam bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapan di dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan di lapangan. Kompetensi tersebut terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalani fungsi sebagai guru. A. Kompetensi guru. Standar kompetensi guru adalah beberapa indikator yang terdapat dijadikan ukuran karakter guru yang dinilai kompetensi secara profesional. B. Potensi pedagogik. Kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimiliki. Subkompetensi pedagogik adalah
C. Kompetensi kepribadian, kemampuan profesional yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadikan teladan bagi peserta didik. Berakhlak mulia. Selanjutnya D. Kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum di sekolah dan substansi keilmuan, serta penguasaan struktur dan metodologi. E. Kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya bab 4. Ruang kelas. Ruang kelas sebagai sistem. Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk tatap muka dan proses kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas sebagai sistem terdiri dari 3 sistem. A. Ruang kelas sebagai sistem sosial. B. Ruang kelas sebagai sistem interaksi. C. Ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Teori ruang kelas. Terdapat beberapa pendekatan terhadap ruang kelas, yaitu A. Pendekatan interaksi. B. Pendekatan interpretatif. C. Pendekatan radikal atau labeling. 3. Hubungan antar unsur di ruang kelas. A. Ukuran kelas. B. Konteks sosial kelas. C. Teknologi kelas. D. Struktur komunikasi. E. Suasana sosial. 4. Komunikasi di kelas. Komunikasi merupakan sarana utama dan bukan hanya sekedar bahasa lisan antara guru dan murid dalam memberi ucapan balik merespon, tetapi adalah sarana belajar di mana berbicara menulis merupakan alat untuk membentuk kembali pengalaman. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat informasi di arah atau 5 aspek perlu lirik paham dalam pembangunan komunikasi yang efektif, sehingga komunikasi yang efektif sangat terdampak dalam keberhasilan mencapai tujuan. Dapat berupa kemampuan memahami dan mendesain informasi, memiliki dan memperguna saluran atau media, serta kemampuan komunikasi antar pribadi dalam proses pembelajar. Selanjutnya bab 5. Kependudukan dan peranan guru di sekolah dan di dalam masyarakat. Peran guru tidak terlepas dari kualitas pribadi guru yang bersangkutan serta kompetensi mereka dalam bekerja. Dalam masyarakat, guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh referensi bagi masyarakat sekitar. Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran guru sebagai stakeholder atau tokoh panutan dengan ungkapan ing ngarsa sing tulodo ing madya mangungkarsa. Tutwuri Handayani. 1. Kedudukan dan peranan guru. 2. Hubungan guru dan murid. 3. Hubungan antar guru. 4. Guru dan masyarakat di masyarakat. Peran guru di masyarakat. Peran guru dalam masyarakat tergantung pada gambaran masyarakat tentang keberadakan dan status sosial yang di masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat tidak dapat menerima pekerjaan guru sebagai mata pencarian belaka sejajar dengan pekerjaan tulang kayu. Pekerjaan guru menyangkut pendidikan anak, pengembangan negara, dan masa depan bangsa. Pembelajaran di luar kelas atau di dalam masyarakat sebagai inovator, motivator, dan fasilitator dalam masyarakat. Guru adalah sebagai pemimpin yang menjadikan panutan atau teladan serta contoh relevansi bagi masyarakat sekitar. Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran guru sebagai
start order atau toko panutan dengan ungkapan ing ngarsa sung tulodo ing madya manggung karsa. Tutwuri Handayani. Tentang para guru harus bisa memposisikan diri sebagai agen yang benar-benar membangun sebagai pelaku propaganda yang bijak dan menunjukkan ke arah positif bagi pengembangan masyarakat. Selanjutnya bab 6. Peran guru di bidang layanan internasional. Secara internasional, peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantaran dan dorongan, supertes, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, supervisor, serta tugas-tugas dan yang berkaitan dengan disiplin siswa terhadap siswa. Semua aturan A. Keputusan situasional dan transaksional menyangkut keputusan tentang apa dan bagaimana pengajaran akan diwujudkan berdasarkan antara situasi, tujuan, bahan, waktu, dan fasilitas yang tersedia serta perilaku. Keputusan ini diambil karena adanya perubahan situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran dan mengajar yang mengaku mengajar materi, ketersediaan alat, waktu, persiapan besar kelas, jumlah ruangan, dan jumlah jam. B. Rancangan. Menurut KBBI adalah proses cara perbuatan merencanakan, merancang, sementara proses cara perbuatan menjadi orang belajar yang merupakan proses yang diatur menurut langkah tertentu, baik penyesuaian materi, pengembangan penggunaan media, model pembelajaran yang bertujuan menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan media sosial, kurikulum yang diwujudkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. C. Proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa, komunikasi terbaik berlangsung dalam mencapai tujuan belajar, serta menyangkut kegiatan tenaga pendidik dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterluasan program pendidik. 4. Kriteria mengandung unsur ABCD, adinsi, siapa yang harus memiliki kemampuan, behavior, perilaku, condition, kondisi dan situasi. C. Prosedur pembelajaran merupakan proses yang beruntutan dalam pembentukan kemampuan siswa ya, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan secara umum, disebabkan prosedur atau langkah dalam pembelajaran dapat dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu 1. Pendahuluan menciptakan kondisi awal pembelajaran. Apresiasi kegiatan mengajukan pertanyaan dikuasai siswa. 2. Kegiatan inti merupakan kegiatan mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan ekspresi, konsolidasi, pembentukan sikap dan perilaku merupakan proses pengetahuan menjadi nilai dan perilaku. 3. Kegiatan akhir tidak lanjut. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan tidak lanjut yaitu penilaian akhir, analisis hasil penilaian akhir, tidak lanjut, mengemukakan topik penutup. Kemampuan guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 1. Kemampuan dalam mempersiapkan pengajar, merencanakan proses belajar, mempersiapkan bahan ajar, merencanakan media atau sumber, merencanakan penilaian. 2. Melaksanakan pengajuan, menguasai bahan, mengolah kegiatan belajar, mengolah lisan, menggunakan metode, melaksanakan pengajaran, melaksanakan penilaian. Metode. Teknik yang dilakukan pendidik atau guru untuk menjanjikan materi melaksanakan kepada peserta didik di kelas, baik individu maupun kelompok. C. Manajerial. Memperoleh proses yang khas, bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan dengan efektif dan efisien, menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi dan manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan
mendekat dalam proses dalam meledak. H. Evaluasi pembelajaran. I. Pengembangan kegiatan dan kesiapan peserta didik. 2. Peran guru di bidang layanan pembimbing dan konseling. A. Hubungan bimbingan dengan pendidik. 2. Peran sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya, bagaimana cara belajar, kemampuan, kebiasaan, dan mengatasi permasalahan, dan juga untuk mencegah pemecahan terjadinya. C. Pengembangan program, suatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara untuk menjadi baik. D. Jenis layanan, secara unsur berupa membantu siswa menemukan pribadinya serta mengenal kekuatan dan kelemahannya. E. Fungsi, asas, prinsip pembimbingan dan konseling. F. Faktor yang menimbulkan konsultasi belajar. Faktor yang menyebabkan ada 2 macam yang sangat mempengaruhi, yaitu faktor intern berasal dari diri siswa dan faktor ekstern berasal dari luar siswa. Demikian materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.